it back. We could ever get it back. لأجاريهم قلدت ظاهر ما في. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Wahyu Jantri bersama channel saya Wahyu Ipan tentunya. Yang pasti di sini saya dari Universitas Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi dari jurusan Bimbingan dan Pendidikan Islam siap berfungsi untuk melanjutkan pencegahan dari COVID-19. Baiklah, di sini saya Wahyu Jantri ingin menyiapkan penyuluhan memberikan penyuluhan pada Anda semua bagaimana cara tips dari saya memahami dari wabah COVID-19. Baiklah, pertama saya akan memberikan pada Anda tips yang pertama. Kapan Anda harus memeriksakan diri apabila Anda sakit? Yang pertama, pernahkah berkunjung di daerah atau yang terjadi COVID-19 dalam 14 hari Anda harus melakukan rujukan kepada rumah sakit dengan mengalami gejala seperti demam di atas 38 Celcius, derajat Celcius, dan batuk dan juga sesak nafas dan tidak berkunjung dengan membaik, ataupun kalau sudah berkunjung kondisi tidak membaik. Dan yang kedua, pernah kontak dengan langsung dengan pasien COVID-19 atau punya riwayat perjalanan di daerah epicentrum penyebaran virus meski tak menunjukkan gejala-gejala. Namun bisa saja Anda menjadi target coronavirus. Yang ketiga, mengalami gejala ringan sedang-sedang yang mengarah ke COVID-19. Di antaranya, Anda harus apabila Anda demam, batuk, sesak napas dan tak reda, Anda harus meski merasa tidak ada riwayat kontak langsung dengan pasien atau berada di dalam epicentrum COVID-19. Nah, yang kedua, bagaimana tips Anda harus mencegah penyebaran coronavirus atau COVID-19 ini? Yang pertama, jaga selalu kesehatan Anda untuk bisa menyelamatkan diri pribadi Anda dan keluarga Anda. Terus, cucilah tangan menggunakan sabun dan air mengalir karena hal ini dapat membunuh virus yang ada di tangan kita. Hal ini pun mudah untuk dilakukan. Untuk menghindari penularan dari tangan ke tangan, jika tidak ada air dan sabun, bisa menggunakan hand sanitizer yang berbasis dengan alkohol. Yang ketiga, maksudnya orang yang berisiko tinggi sebaiknya tetap di rumah. Dan untuk menghindari pertemuan atau kegiatan yang ada di luar, Anda harus diwajibkan membuat paparan virus ini termasuk melakukan perjalanan. Terus yang keenam, berikan dukungan pada anggota keluarga atau yang tidak tinggal di rumah Anda ataupun tetangga yang terinfeksi tanpa harus bertemu langsung, misalnya melalui telepon atau bisa menggunakan aplikasi pesan lainnya. Nah, selanjutnya ikuti panduan resmi dari wilayah Anda yang bisa saja mengubah rutinitas termasuk kegiatan sekolah atau pekerjaan Anda. Yang terakhir, ikuti perkembangan informasi karena situasi dapat berubah dengan cepat sesuai perkembangan penyakit dan penyebarannya. Nah, apabila ada yang ketiga, cara tepat untuk menggunakan masker. Yang pertama, sebelum memasang masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Untuk apabila tidak tersedia, gunakan cairan yang pembersih tangan, minimal alkohol 60%. Selanjutnya, pasang masker untuk menutupi hidung, mulut, dan sampai dagu. Pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker itu. Nah, selanjutnya jangan buka tutup masker. Jangan menyentuh masker. Bila tersentuh, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan.
Dan selanjutnya ganti masker yang basah atau yang lembab tadi dengan masker yang baru. Karena masker yang medis hanya boleh digunakan hanya 1 kali saja. Masker kain dapat digunakan berulang kali. Namun harus dicuci terlebih dahulu jika ingin menggunakannya lagi. Nah, tips yang keempat adalah jaga jarak itu penting. Jaga jarak itu penting. Ingat, karena pas antara kalian untuk hindari untuk kontak fisik antara bila bertemu minimal lebih dari 10 orang. Terus jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain supaya Anda tidak tertular dengan virus ini. Yang selanjutnya, jangan pergi ke sana kesehatan kecuali diperlukan. Yang selanjutnya, bila Anda melakukan memiliki anggota keluarga atau kawan dirawat di rumah sakit, batasi pengunjung terutama bila mereka anak-anak atau kelompok risiko tinggi atau lanjut usia. Di sini orang yang dengan penyakit yang dapat memperberat, misalnya gangguan jantung, diabetes dan penyakit kronis lainnya, itu harus dihindari. Nah, yang selanjutnya, orang berisiko tinggi sebaiknya tetap di rumah dan menghindari pertemuan atau kegiatan yang di luar dan membuatnya terpapar dengan virus COVID-19 ini. Nah, selama kita di musim wabah COVID-19 ini, kita dihadapkan dengan puasa Ramadan dan ibadah yang lainnya di bulan Ramadan ini. Nah, ada panduan beberapa tips dari saya bagaimana bisa beribadah dengan nyaman dan nikmat di rumah saja. Yang pertama, umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah. Nah, sahur dari buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti. Tidak perlu orderul atau iftar jama'i atau buka puasa berjamaah, itu enggak boleh. Yang tiga selanjutnya, sholat tarawih ini dilakukan dengan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah saja. Tidak boleh di masjid. Ingat, peraturan pemerintah tidak ada masjid yang menyelenggarakan sholat tarawih di masjid, yang apalagi yang di bawah zona merah gitu. Nah, selanjutnya, tilawah atau tadarus Al-Quran dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW dengan menyinari rumah dengan tilawah Al-Quran, itu baik. Dan buka puasa pun bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan. Baiklah, dilakukan buka puasa ini harus dilakukan di rumah saja. Dilakukan dengan keluarga inti yang hanya tidak berbatasan dengan orang terpapar dengan COVID-19 ini. Itulah tips dari saya selama dari pandemi COVID-19 ini. Semoga kita dijauhkan dari virus ini, karena kesehatan itu perlu bagi kita. Ingat, kesehatan itu mahal untuk saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan pemaparan yang saya lakukan dengan salah. Saya mohon maaf atas nama pribadi. Dengan ini saya tutup, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.